Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrianto. Saya akan menyampaikan materi tentang menguasai dasar-dasar videografi, tips dan trik untuk pemula. Oke, kita langsung lanjut ke materinya saja. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa perbedaan videografis dan sinematografis. Yang pertama adalah dari sisi outputnya. Kalau videografis menghasilkan sebuah video, sedangkan sinematografis menghasilkan film. Nah, video itu biasanya durasinya nggak terlalu panjang ya. Mungkin berkisaran 3-10 menitan saja. Sedangkan film mungkin bisa kita ketahui dari setengah jam atau lebih dari setengah jam ya mungkin ya, sebuah film ya. Nah, terus tim yang dibutuhkan dalam pembuatan videografis lebih sedikit dan sinematografis jumlah tim yang dibutuhkan sangat banyak ya biasanya. Nah, ada beberapa jenis produk videografis. Yang pertama iklan, yang kedua informasi. Contohnya kita di Badan Pusat Statistik setiap bulannya mengadakan rilis berita resmi statistik. Terus ketiga, pendidikan. Terus keempat, kegiatan misalnya pernikahan, seminar, dan sebagainya. Yang kelima, animasi atau motion graphic. Yang keenam adalah VFX atau visual effect ya. Nanti saya juga akan mendemokan untuk mungkin dalam hal informasi, lalu animasi atau motion graphic, dan mungkin saya akan kasih sekilas contoh yang telah saya buat visual effect ya. Oke, mungkin saya juga akan menjelaskan dalam hal kegiatan untuk pembuatan video, misalnya after movie dalam seminar ya, dan sebagainya. Nanti akan saya demokan. Oke. Yang pertama, motion graphic terlebih dahulu. Jadi motion graphic ini apa artinya? Artinya adalah hasil desain grafis yang dianimasikan. Nah, jadi sebenarnya awalnya itu berasal dari sebuah grafis yang statis, lalu kita animasikan ya, bergerak ya. Nah, itulah menjadi namanya motion graphic. Nah, ilmu yang mempelajarinya disebut videografis. Nah, videografis termasuk juga teknik animasi foto atau gambar maupun pergerakan objek sesungguhnya. Nah, keuntungannya videografis apa aja? Yang pertama, biaya lebih murah tentunya. Terus, bisa diputar kapanpun dan dimanapun. Lalu, kelemahannya, waktu pembuatannya relatif lebih lama ya. Terus, pesan yang didapat juga tidak utuh. Oke. Nah, beberapa tips videografis dari saya. Yang pertama adalah jangan terburu-buru, selesaikan step by step. Yang kedua, media visualisasinya ditentukan terlebih dahulu. Kita mau mengupload di mana nih? Mau mengupload di Instagram, YouTube, atau sosial media lainnya. Karena setiap sosial media memiliki ukurannya masing-masing. Seperti Instagram ya, mungkin harusnya square ya, atau 4:3 atau 1:1. Sedangkan mungkin kalau di YouTube 16:9 harusnya. Terus yang ketiga, bikin sesingkat mungkin, kurang lebih 90 detik agar penonton tidak bosan menonton video kita. Karena sebuah video kalau misalnya di setel lebih dari 3 menit itu mungkin cenderung penonton akan mengalami bosan ya. Keempat, pastikan teks terbaca dengan mudah ya. Mungkin diberi highlight pada teks-teks tertentu ya yang ingin ditekankan, atau diberi warna yang kontras agar pesan yang ingin disampaikan tersampaikan ya dengan baik. Terus kelima, gunakan audio supaya lebih menarik ya. Mungkin ketika ada sebuah video after movie, kita perlu memasukkan audio musik ya, background musik ya, agar lebih menarik. Terus gunakan image royalty free ya. Jangan lupa cari yang free, jangan cari yang berbayar. Boleh juga kalau misalnya memang ada dananya ya. Tetapi kalau tidak ada dana, usahakan cari yang royalty free. Jangan asal comot di Google lalu kita tampilkan tanpa menambahkan kontribusinya ya. Karena berbahaya ya, bisa melanggar hak cipta. Nah, jadi tadi yang telah saya jelaskan, jangan terburu-buru, selesaikan step by step
Di poin pertama itu apa aja step by stepnya. Yang pertama, kalau pembuatan video pasti kita butuh yang namanya storyboard atau sketsanya terlebih dahulu ya. Kita buat sketsa dan storyboardnya. Selanjutnya kita buat nih digital grafisnya ya. Digital grafisnya misalnya elemen-elemen tertentu untuk mendukung pembuatan video kita ya. Atau bisa kita cari elemen-elemen tertentu atau footage tersebut kita cari di internet ya. Dan yang pastinya harus menggunakan royalty free ya. Yang ketiga, membuat animasi, transisi, dan timing. Yang keempat, menentukan background musik. Nah, sama ini juga harus cari yang free ya. Kalaupun di situ ada aturannya harus menambahkan kontribusi, kita perlu menambahkan kontribusi. Misalnya musik diambil dari mana, situs mana ya. Seperti itu. Terus jangan lupa melakukan export dan share setelah selesai. Nah, ini contohnya. Siapkan 12 slides untuk video grafis Anda. Nah, jadi kita mungkin buatnya per slide ya. Misalnya slide 1 sampai 6 berisi what, nama dan slogan produk kita ya. Terus slide 7 berisi why, kenapa audiens harus punya produk Anda. Slide 8 berisi why, lagi jawaban dari slide 7. Slide 9 sampai 10 berisi how, cara mendapatkan produk Anda. Slide 11 sampai 12 berisi what, yaitu nanti logo corporate Anda. Mungkin di sini saya akan mencontohkan videonya. Apakah Anda seorang Seperti ini ya. peneliti yang sedang mengembangkan suatu riset yang memerlukan analisis mendalam? Apakah Anda seorang pengusaha yang memerlukan data dan informasi rinci untuk analisis dan perencanaan perusahaan? Apakah Anda seorang mahasiswa atau dosen yang membutuhkan data untuk menunjang kegiatan akademik? Apakah Anda sedang merencanakan pengembangan dan perluasan usaha di berbagai wilayah? Jika ya, tentunya Anda memerlukan data yang lengkap, spesifik, dan tersaji dalam wilayah yang lebih rinci. Namun, bagaimana jika informasi tersebut tidak tersedia di website BPS? Jangan khawatir, Anda dapat memanfaatkan menu layanan statistik online yang tersedia pada website BPS. Atau kunjungi silastik.bps.go.id. Sistem Informasi Layanan Statistik atau Silastik merupakan sistem layanan statistik online yang dikembangkan untuk memudahkan Anda dalam berkonsultasi, mendapatkan informasi, serta memperoleh produk-produk BPS yang lebih beragam dan spesifik secara online dari manapun Anda berada. Pada Silastik, Anda akan menemukan produk-produk BPS yang lebih beragam, lebih spesifik, serta lebih rinci yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mulai dari data mikrosensus dan survei, publikasi elektronik tanpa watermark, sampai dengan peta digital wilayah kerja statistik. Namun, jika Anda masih ragu untuk menemukan produk mana yang tepat untuk kebutuhan Anda, silakan berkonsultasi dengan petugas pelayanan BPS secara online. Segera kunjungi Silastik. Daftarkan email Anda, kemudian nikmati kemudahan pembelian data serta berkonsultasi dengan petugas pelayanan BPS dari manapun Anda berada. Silastik, pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Badan Pusat Statistik, data mencerdaskan bangsa. Oke. Nah, dari contoh video yang telah saya perlihatkan tadi, kita bisa lihat nih, ada beberapa slide yang bisa kita buat ya. Yang pertama, slide 1 sampai 6 tadi itu di video tadi. What? Nah, itu apa kontennya? Kontennya tuh tadi intro sistem layanan statistik ya. Terus slide ke-7, why? Kenapa? Kenapa wajib menggunakan Silastik ya? Nah, ini kontennya. Karena, nanti baru jawaban dari slide 7 adalah di slide 8 jawabannya. Memudahkan konsultasi, mendapatkan informasi, mendapatkan produk-produk BPS secara online dimanapun berada, lebih beragam, lebih spesifik, dan lebih rinci. Nah, itu kontennya. Terus di slide 9 sampai 10 bagaimana? Nah, bagaimana cara mendapatkan itu semua?
Nah, kontennya apa isinya? Kunjungi Silastik, yaitu silastik.bps.go.id, daftarkan email Anda, atau bisa juga melalui datang langsung ke BPS-nya kan. Terus nanti di slide 11 sampai 12 segmen what apa. Nah, kontennya apa? Silastik, pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Nah, jadi yang penting adalah ketika membuat video, Bapak Ibu harus ada unsur-unsur seperti ini. Ada what, why, dan how. Di mana what itu adalah tampilan produk Anda, nama produk Anda, slogan singkat. Terus why, mengapa? Nah, ini mengapa audiens harus memilih produk Anda, dijelaskan nih benefitnya apa aja produknya. Lalu how, bagaimana cara mendapatkan produk Anda? Terus masukkan juga kontak person yang bisa dihubungi. Terus induk produksi produk, seperti itu. Info produksi produk. Nah, untuk membuat motion graphic bisa menggunakan gabungan vektor atau shapes ya. Nah, biasanya kita ambil dari FreePik ya, karakter set ini ya. FreePik, Canva, dan lain-lain ya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat dari awal, bisa menggunakan FreePik ya. Jadi FreePik itu nanti akan disediakan vektor, misalnya karakter set. Nah, di situ misalnya ingin melambaikan tangan, akan disediakan tuh vektor tangan ya. Nanti kita tinggal tempel saja, kita buat animasinya. Biasanya menggunakan software yang bernama Adobe After Effects. Kalau Bapak Ibu menggunakan Canva, sudah disediakan tuh elemen yang sudah dianimasikan ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu membuat dari awal animasinya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu ya, ingin melakukan modifikasi sendiri atau pakai yang sudah jadi. Tapi kan terkadang kita ada hal-hal tertentu yang ingin kita modifikasi yang nggak ada di Canva. Makanya kita butuh Adobe After Effects. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa konsisten dalam warna, font, dan lain-lain. Oke. Nah, pilih karakter set utama. Jadi ubah karakter sesuai keinginan Anda. Letakkan di slide yang memerlukannya. Nah, terus karakter tidak harus semua ada di slide-nya. Terus tempatkan pula storyboard-nya. Nah, memilih background. Yang pertama, pilih gambar background sesuai dengan nuansa yang Anda ingin bangun. Misalnya video profil perusahaan, misalnya backgroundnya office ya, kantor. Terus kalau misalnya ingin membuat produk kopi, backgroundnya ya coffee shop ya, seperti itu. Terus produk sistem, backgroundnya biasanya ada komputernya seperti itu ya. Terus yang kedua, pastikan background memiliki ruang kosong yang luas untuk karakter dan storyboard kita. Lalu selanjutnya memilih lagu soundtracknya ya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cari lagu yang royalty free ya di YouTube. Misalnya contoh YouTube no copyright musik ya. Cari ada kata-kata no copyright agar kita bebas dari pelanggaran hak cipta ya. Terus yang kedua, cari lagu tanpa lirik ya. Karena kalau pakai lirik itu akan cukup mengganggu ketika orang menonton yang mungkin isinya berupa informasi ya. Jadinya informasi yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik karena terdistrak dengan lagu yang memakai lirik. Makanya kita cari lagu tanpa lirik. Lalu usahakan lagu dengan beat cepat juga ya. Oke. Nah, ini ada beberapa aplikasi editing video. Yang pertama, untuk di PC yaitu ada Adobe Premiere. Adobe Premiere ini biasanya spesialisasinya di video-video yang telah kita ambil menggunakan kamera ya. Sebenarnya bisa juga untuk membuat animasi-animasi, tapi memang kurang detail ya. Sedangkan Adobe After Effects ini spesialisasi untuk membuat animasi ya. Logo bergerak, misalnya intro, terus atau animasi, kartun-kartun. Nah, ini After Effects ya. Dia lebih detail untuk membuat animasi seperti itu ya. Terus Microsoft PowerPoint. Nah, ini yang sering Bapak Ibu gunakan juga. Ini juga bisa digunakan untuk pembuatan video Bapak Ibu ya. Namun tidak setangguh Adobe Premiere atau Adobe After Effects. Ini bisa dibuat pembuatan video biasa maupun video animasi ya Bapak Ibu. Lalu Camtasia. Lalu ada juga Wondershare Filmora, ada juga CapCut, ada juga Canva.
Mungkin kalau yang mudah penggunaannya itu bisa gunakan CapCut dan Canva ya, karena biasanya Canva ini sudah disediakan template-templatenya, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja dengan konten Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu butuh kostumisasi tertentu, ya gunakanlah Adobe Premiere dan After Effects ya. Nah, kalau di Android kita juga bisa edit Bapak Ibu. Ada beberapa aplikasi edit, yaitu KineMaster yang pertama, ada Viva Video, ada juga CapCut, ada juga Canva ya, Canva versi mobile ya. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa tahapan editing yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah offline. Jadi offline ini adalah penyusunan footage menjadi satu kesatuan utuh. Sebelumnya kita harus cari dulu nih footage-nya. Footage itu bisa berasal dari, mungkin kita ambil yang royalty free di internet ya, atau bisa juga kita tag gambar sendiri, video sendiri yang menggunakan kamera sendiri, kita kumpulkan footage tersebut ya. Lalu kita cari sesuai dengan storyboard kita kumpulkan jadi satu kesatuan utuh. Lalu nanti ada tahap online, di mana tahap online ini adalah penambahan elemen, animasi, transisi, efek, dan sebagainya. Lalu ada tahap render. Nah, render ini proses menjadikan komposisi video yang telah diedit, yang tadi udah disusun footage-nya, digabung-gabungin, terus ditambahkan elemen, animasi, transisi, efek. Nah, kita jadikan komposisi video yang telah diedit dan siap didistribusikan dengan format yang standar. Nah, itu namanya render. Untuk render ini memang membutuhkan spesifikasi PC atau laptop yang baik ya, Bapak Ibu, karena cukup memakan waktu yang lama kalau misalnya spesifikasi laptop atau PC Bapak Ibu kurang baik. Pengalaman saya menggunakan laptop saya yang dahulu, yang mungkin spesifikasinya kurang baik ya. Nah, itu untuk merender sebuah animasi 3D menggunakan After Effects itu hampir 3 jam sampai 4 jam. Dan setelah saya mengupgrade laptop saya yang baru, itu cukup 5 sampai 10 menit saja untuk merender animasi 3D dengan durasi 3 menit ya Bapak Ibu. Jadi memang butuh spesifikasi yang baik juga ya. Namun memang ada beberapa tips dari saya ya. Untuk pemula itu tidak perlu menggunakan animasi yang berat-berat ya, animasi 3D yang berat ya. Yang penting dalam pembuatan video itu informasi yang ingin disampaikan itu dapat ditangkap oleh para penonton ya, ditangkap isinya oleh para penonton. Jadi tidak perlu tuh kita intronya terlalu megah ya atau mewah ya. Ya cukup standar saja ya, bisa ya. Yang penting nanti kontennya tuh yang sudah saya jelaskan tadi, ada what, why, dan how ya. Ada 3 elemen itu, pertanyaan itu terjawab di dalam slide Bapak Ibu. Nah, kalau ketiga itu sudah terjawab dan para peserta sudah bisa menangkap isi dari konten tersebut, maka itu bisa dikatakan video itu telah berhasil ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya seperti animasi, seperti transisi, efek, dan sebagainya itu hanya bonus saja ya untuk mempercantik video Bapak Ibu ya. Namun tidak wajib. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ada juga visual effects atau VFX. Nah, ini yang mungkin membutuhkan spesifikasi tinggi ya. Jadi VFX yang sudah saya sebutkan tadi singkatan dari visual effects. Ini merujuk pada manipulasi atau penciptaan elemen visual yang digunakan dalam film, video, game, atau media lainnya untuk menciptakan efek yang sulit atau tidak mungkin dilakukan secara nyata. Contoh dari efek visual ini termasuk efek CGI, Computer Generated Imagery, efek composting, animasi karakter digital, manipulasi gambar, dan banyak lagi. VFX sering digunakan untuk menambahkan unsur fantasi, ilusi, atau realisme pada produksi media. Contoh VFX itu mungkin sering Bapak Ibu menonton film-film luar negeri yang memakai efek-efek ya, misalnya seperti teleportasi, efek terbang ya, efek menghilang, dan lain-lain ya. Itu menggunakan VFX. Dan sekedar Bapak Ibu tahu, mungkin itu juga bisa digunakan aplikasi Adobe After Effects untuk mengedit itu semua ya. Nanti akan saya contohkan video saya sendiri seperti apa VFX itu ya.
Nah, ini contohnya. Nah, ini saya mengedit dengan Adobe After Effects ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Begitu pula ini saya membuat sebuah kayak jam tangan ya, anggap saja ini jam tangan mengeluarkan hologram ya, seperti itu. Nah, ini menggunakan VFX. Oke. Dia bisa mengikuti arah tangan saya juga ya, ke kanan, ke kiri. Nah, itu saya menggunakan fitur yang namanya tracking di Adobe After Effects. Oke. Nah, ini juga seolah-olah teks tersebut mengikuti arah tangan saya ya, dan lentur ya. Nah, itu juga menggunakan fitur tracking dari Adobe After Effects ya Bapak Ibu ya. Ini cukup sederhana sebenarnya, salah satu contoh sederhana saja ya. Oke, terima kasih. Demikian penyampaian saya. Sebelumnya saya mungkin akan menjelaskan beberapa tutorial juga ya, menggunakan Adobe Premiere dan Adobe After Effects ya, beberapa tutorial singkat saja ya. Oke, kita lanjut. Ya Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit penggunaan dari Adobe Premiere Pro ya, untuk mengedit video ya. Yang berikut contohnya. Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Adobe Premiere Pro, lalu buat project baru, kita namakan saja bebas. Untuk video rendering, kalau misalnya Bapak Ibu laptop dan PC-nya sudah spesifiknya sudah memenuhi syarat atau sudah tinggi, biasanya ada CUDA ya di sini ya. CUDA ini biasanya untuk mempercepat rendering ya. Tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan Mercury Playback Engine software only ya. Ini biarkan saja sesuai defaultnya, kita oke kan saja. Kita tunggu sampai muncul workspace kita ya. Ya, ini adalah workspace kita, area kerja kita, di mana ada beberapa ini ya, ada beberapa uh, fitur di dalamnya. Seperti kita bisa memasukkan import media, nanti di sini kita bisa melakukan editing di sini juga ya, cutting, menambahkan transisi, efek dan sebagainya. Lalu untuk preview ada di sini, previewnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke contoh videonya. Bagaimana cara memasukkan video ke project kita ya. Buka salah satu footage yang Bapak Ibu telah miliki. Di sini saya berikan contoh saja, misalnya ini saya tarik ke sini untuk memasukkan video. Diklik dulu, nanti akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa tarik sekaligus semuanya. Atau bisa juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya footage yang ada video, ada audionya, Bapak Ibu bisa drag video only atau audio only. Karena di contoh yang saya berikan ini hanya video, maka saya hanya bisa melakukan drag berupa videonya saja ya. Nah, misal seperti ini. Kita bisa play dulu seperti apa. Seperti ini. Nah, di sini kita ada beberapa fitur ya. Bapak Ibu bisa melakukan cutting ya, dengan cara klik razor tool ya. Misal Bapak Ibu ingin cutting di kita kasih contoh di detik ke-5 ya, sekitar detik ke-5 ya, seperti ini. Lalu Bapak Ibu ingin potong lagi di detik ke-14, klik aja di sini. Bapak Ibu bisa tahan, klik di sini di yang telah di razor tool, diklik lalu dipencet tombol delete. Setelah dipencet tombol delete, Bapak Ibu bisa klik lagi, diklik delete lagi, maka dia akan terpotong ya habisnya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah cara untuk melakukan cutting ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya misalnya saya punya footage lain nih. Saya ingin menggabungkan ke video yang sudah saya masukkan ke sini ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu ambil saja footage lainnya. Misalnya di sini saya punya footage lain seperti ini. Diklik dulu.
Nah, Bapak Ibu bisa klik yang mana yang mau diambil. Bapak Ibu juga bisa melakukan cutting di sini ya, di source-nya di sini ya. Dengan cara misalnya Bapak Ibu ingin mengambil bagian di detik ke 2, lalu berhenti di detik ke 7, misalnya seperti itu ya. Lalu Bapak Ibu tinggal drag video, maka dia yang diambil adalah yang tadi, yang sudah kita potong di detik kedua, berhenti ke detik 8 ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu tinggal tarik dan sesuaikan saja. Bapak Ibu bisa geser-geser juga nih untuk yang telah ditarik ke timelinenya ya. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menambahkan efek transisi? Bapak Ibu di sini sudah disediakan efek oleh Adobe Premiere ya. Bapak Ibu bisa masukkan efek-efeknya. Misal Bapak Ibu ingin memasukkan supaya di sini tidak terlalu kasar ya perpindahan antar videonya, Bapak Ibu bisa masukkan efek transisi ya. Ketik aja di sini transition. Maka di sini akan muncul banyak transition ya, dimulai dari audio transition, video transition, dan lain-lain ya. Video efek transition ya kita ambil ya, misalnya. Atau bisa juga pakai video transition ya, maaf. Ini bisa pakai cross dissolve misalnya. Cross dissolve seperti apa? Kita lihat ya. Nah, agak lebih smooth ya terlihatnya ya. Jadi kayak seperti ada perpindahan yang ada bayang-bayang seperti itu ya. Tidak langsung patah seperti ini. Misalnya kita telah potong. Nah, ini kan terlihat seperti patah gitu ya. Di sini ada berbagai macam efek yang telah diberikan ya. Kita juga bisa sebenarnya kalau misalnya punya transisi lain ya, dapat dari internet ya, kita masukkan di sini ya, pluginnya ya. Oke. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misalnya bagaimana cara memasukkan audio, kita bisa cari audio-audio di YouTube ya Bapak Ibu ya. Saya cari. Cari saja background music no copyright. Ya, cari background music no copyright. Kita cari yang upbeat mungkin ya, tergantung Bapak Ibu ya. Misalnya ingin memasukkan lagu seperti ini, kita download YouTube MP3. Bapak Ibu bisa memasukkan uh, suara juga ke dalam video Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu telah mencari background musik yang no copyright ya di YouTube ya. Lalu di-download dan misalnya sudah dimasukkan ke dalam folder footage Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tinggal tarik aja nih ke sini. Ke projectnya ya. Lalu diklik. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa klik drag audio ya di sini ya. Maka video Bapak Ibu akan ada suaranya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa potong dengan cara tarik juga ya, seperti ini ya. Misalnya ada yang nggak sesuai gitu. Kita
Tapi jangan lupa nih, ketika Bapak Ibu tarik-tarik seperti ini, maka efek transisinya juga hilang. Jadi Bapak Ibu harus masukin lagi ya. Kita masukkan lagi cross dissolve. Ini saya contohkan cross dissolve ya. Tidak harus pakai cross dissolve karena banyak pilihannya ya. Karena saya contohnya hanya cross dissolve saja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu mungkin bisa melakukan explore sendiri ya. Banyak fitur-fitur yang ada di sini, efek-efek yang diberikan ya. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan foto juga bisa diselipkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Ingin memasukkan foto juga bisa. Misalnya saya masukkan, ini kan berupa JPG ya foto ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan import foto juga di sini, digabungkan dengan video. Nah ini kan kalau dimasukkan nama video berbarengan dengan video kan statis ya, diam saja ya. Kita mau tambahkan efek-efek seperti bergerak-bergerak itu, zoom in atau zoom out ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan pakai fitur efek kontrol juga ya. Klik dulu di timelinenya, lalu Bapak Ibu klik yang jam ini, toggle animation-nya, scale ya. Misalnya awalnya seperti ini, Bapak Ibu tarik, Bapak Ibu besarin nih seperti ini. Nah, dia di satu titik seperti ini, di satu titik dia mengalami zoom in ya. Maka nanti itu salah satu tipsnya. Oke. Selain itu Bapak Ibu bisa juga memasukkan misalnya mau judul ya, ada judulnya ya, atau ada seperti caption-captionnya gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan essential graphic. Essential graphic ini ada yang sudah disediakan oleh Premiere Pro, ada juga yang Bapak Ibu harus memang download gitu dari penyedianya ya. Misalnya ini yang sudah disediakan dari Premiere Pro ya. Tinggal klik aja di sini. Nah, ini ada beberapa dependensi yang harus dibutuhkan. Misalnya Bapak Ibu harus download teksnya ini ya supaya sama, tapi bisa juga Bapak Ibu gantikan dengan teks lain ya. Nah, ini misalnya your name here, misalnya jalan-jalan ya. Di sini di mana? Misalnya di pantai. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan seperti itu ya. Bapak Ibu bisa explore sendiri. Di sini ada berbagai macam essential grafik yang telah disediakan, atau Bapak Ibu bisa mendownload essential grafik dari situs-situs luar ya. Oke. Nah, itu untuk sekilas Adobe Premiere ya, dari mulai melakukan cutting, penggabungan beberapa video menjadi satu timeline, lalu memasukkan audio dan menambahkan teks-teks ya seperti ini ya, atau essential grafik ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini akan membantu dalam pembuatan video bagi pemula ya Bapak Ibu ya. Untuk expertnya nanti mungkin banyak ya, banyak yang dibahas dan tidak cukup ya untuk membahas itu semua. Jadi mungkin ini yang paling berguna untuk pemula, dari mulai memasukkan videonya, lalu menggabungkannya, melakukan cutting, menambahkan transisi, dan juga oh iya, saya belum memberikan cara bagaimana cara mengekspornya ya. Kalau cara ekspornya ini klik file, klik export media. Nah, nanti pilih nih format. Kalau format H264 ini adalah nanti dalam bentuk MP4 ya. Biasanya seperti ini sih. Biarkan default aja ya. Kalau Bapak Ibu misalnya kebesaran juga bisa sebenarnya dikecilkan ya target bitrate ya, tapi kalau saya biasanya seperti ini aja biar kualitasnya tidak turun ya. Oke.
Nanti tinggal diekspor. Jangan lupa pilih dulu nih output ininya, ekspornya di mana. Misalnya kita punya ini, punya file, punya folder ekspor sini ya. Kita klik aja ya, save, kita ekspor. Kita tunggu rendernya. Kalau yang laptop dan PC yang bagus mungkin waktu rendernya nggak terlalu panjang, seperti ini saja ya. Ya, nanti kita bisa lihat hasilnya di folder tersebut ya. Mungkin itu saja untuk Adobe Premiere Pro. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat animasi di After Effects. Oke, terima kasih. Saya juga ingin mengenalkan salah satu aplikasi yang bernama Adobe After Effects ya. Nah, ini Adobe After Effects itu ya produknya Adobe. Nah, ini seperti ini tampilannya. Dia terdapat berbagai macam menu ya. Nah, ini ada komposisinya. Komposisi itu yang berada di kiri ya, project ya. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah mendownload aset-aset dari FreePic ya. Bentar, saya cek dulu. Nah, saya ambil misalnya saya udah ada filenya ya, biar cepat ya karena agak lama juga untuk menulis orang. Nah, di sini kita pilih composition, layer size, oke. Nah, di orang ini, di mana di vektor ini, dia udah dibagi-bagi, ada tangan. Kalau belum, nanti kita bisa bagi-bagi sendiri, gampang ya. Caranya di Illustrator kita bagi-bagi, kita partnya, terus kita beri nama, kaki 1, kaki 2, kaki 3. Nah, ini kan untuk membuat sebuah animasi bergerak, dia perlu ada porosnya ya, misalnya kaki ya. Kaki ini harus ada porosnya ya. Nah, porosnya di mana? Di sini kan yang titik tengah ini kan poros di sini. Kalau kita taruh sini, porosnya otomatis nanti akan berantakan dia jalannya. Nah, maka daripada itu kita perlu gerakan supaya dia porosnya di satu titik ya. Nah, caranya itu kita klik pen behind, terus kita tarik aja poros ini. Kan kalau orang berjalan porosnya ada di sekitar paha ya, di sini ya. Nah, begitu pula yang kaki 2 ya. Kaki 2 juga seperti itu. Kita tarik seperti ini. Nah, setelah sudah, nah kita perlu menggerakkan kaki. Ini kan porosnya udah ya. Nah, caranya pakai apa? Pakai fitur rotasi dia. Klik satu-satu rotasi. Kenapa rotasi? Karena kan kaki berjalan seperti berotasi ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan ada keyframe juga nih, namanya keyframe. Keyframe ini untuk apa? Menandai gerakan awal ya. Kita pastikan di awal dulu timelinenya, berada di timeline awal. Nah, di kaki 1 ini nanti kita pakai menu rotation tool. Misalnya kita ambillah beberapa frame ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 frame lah ya. Nah, 12 frame ini, di saat 12 frame kita gerakkan kakinya nih. Sekitar ini kaki 1 ya. Nah, terus kaki 2-nya kita gerakan lagi. Nah, jadi kan seolah-olah dia kayak jalan gini kan. Nah, terus untuk frame selanjutnya kita balikan lagi. Kita ambil 12 frame juga yang sama ya. Caranya gampang, tinggal copy aja yang frame awal. Kita copy lagi, kita paste ke tempat. Nah, ini yang titik-titik ini nanti akan menandai dia. Nah, jadi seperti kayak orang jalan kan. Nah, tapi tangannya kayak masih diam kan, berarti tangannya juga perlu kita gerakan juga ya. Nah, tangannya ini sama seperti tadi, kita perlu pen behind tool untuk porosnya dia, sebagai porosnya. Porosnya kan di pundak biasanya kalau tangan bergerak ya. Kalau kita taruh sini, nanti otomatis dia gerakannya nggak sesuai poros, dia akan bisa-bisa kelepas dari bagian tubuhnya. Nah, makanya kita perlu menentukan poros seperti itu. Nah, ini seperti ini. Terus tangan kedua juga kita porosnya kita taruh di pundak, sekitar pundak. Terus kita kasih rotation tool, lalu kita gerakan. Pertama kita klik dulu, kita pastikan ada di awal ya, posisi awal ya. Keyframe-nya kita aktifkan. Lalu kita
pindah beberapa frame. Nah, pada saat kakinya seperti ini, tangan kita pindah ke rotation tool. Nah, pada saat kakinya seperti ini, tangan satunya berada di depan, tangan duanya berada di belakang. Nah, kalau ini berarti kan balik lagi ke awal. Nah, kalau balik lagi ke awal, posisi awal tinggal kita copy aja gampang ya, supaya cepat. Nah, kan jadi kayak jalan kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat seolah-olah gerakannya lentur ya. Itu bisa menggunakan puppet position pin tool ya. Tapi ini mungkin agak lebih kompleks, jadi saya nggak akan menjelaskan sampai gerakan lenturnya akan cukup memakan waktu yang lama. Jadi saya langsung nanti ke intinya ya. Nah, ini setelah itu kita perlu membuat yang namanya null object. Karena untuk menaruh semua bagian-bagian ini ke dalam satu layer. Jadi kita tarik ke null tersebut. Nah, terus kita bisa, ini kan udah jadi satu layer. Kita bisa skalain karakternya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita save dulu. Ini kan udah jadi ya, orang berjalan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat background atau mencari backgroundnya ya. Dengan cara di sini kebetulan saya udah ada asetnya, jadi nanti mungkin kalau dia mau coba bisa mendownload dari FreePic ya. Ini backgroundnya sudah ada. Nanti kita kembali ke kita tarik ke bawah backgroundnya. Sebentar ya. Nah, ini backgroundnya kita tarik tadi ke bawah. Ya kan ada background ya. Nah, nanti backgroundnya ini juga kita desain lagi ya. Misalnya kita kasih blur ya. Berarti kalau blur itu kita bisa menggunakan efek ya. Blur. Di sini ada Gaussian blur misalnya. Nah, kita kasih di. Nah, di sini bisa kita atur blurnya. Nah, di orang ini nanti kita bisa atur ininya, posisinya ya. Misalnya posisi awal di sini. Nah, ini kan udah jalan ya. Lihat. Awalnya dia di sini. Awalnya dia nggak bergerak. Tapi kita kasih posisi dia. Posisi awal di sini. Lalu posisi yang keduanya nanti kita taruh di terakhir di sini ya. Nanti kita klik keyframe-nya di sini, nanti dia akan menandai di sini. Nah, otomatis kan kalau kita taruh dari awal posisinya di sini, di paling kanan, terus posisi akhirnya di kiri, posisi akhirnya di kiri nanti yang munculnya. Jadinya dia seolah-olah kayak bergerak dari kanan ke kiri ya, seperti berjalan ya. Nah, seperti itu sih Bapak Ibu. Kalau misalnya nah, ini contoh sederhana aja untuk membuat sebuah animasi bergerak ya. Sebenarnya membuat animasi bergerak kayak begini sudah banyak template-nya sih sebenarnya. Tapi kan kita perlu tahu ya, nggak hanya pakai aja ya. Misal kayak di Powtoon ya. Powtoon itu udah disediakan bagi karakter yang bergerak seperti ini. Nah, kalau di Adobe After Effects ini memang kita dari scratch kita atur sendiri gimana karakter tersebut berjalan. Nah, itu benar-benar manual kita dari awal itu ya. Karena tujuannya ya supaya sesuai dengan keinginan kita, lebih detail atau lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Nah, supaya sesuai dengan keinginan kita, makanya di After Effects ini dia terlalu banyak fitur karena untuk
sesuai keinginan kita. Beda dengan kalau kita asal pakai dari Powtoon ya, atau mungkin aset-aset dari aplikasi-aplikasi online lain yang udah tinggal kita drag drop terus dia udah bergerak sendiri ya. Nah itu kan kita nggak tahu gimana cara buatnya, terus kita memodifikasinya bagaimana. Nah itu juga agak susah ya. Makanya kita kalau misalnya yang ingin menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita pada saat pembuatan video, kita perlu Adobe After Effects untuk sesuai keinginan kita. Ya seperti itu sih Bapak Ibu. Ya, demikian video pembelajaran dari saya. Bagaimana cara membuat dan menguasai video grafis untuk pemula, ya, beserta tips dan triknya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.